Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan tryout soal SJT akurat untuk P2 dan P3 ya. Kita akan membahas soal SJT ya, situasi kerja sederhana untuk tes observasi kompetensi teknis P3K Guru 2023 untuk P2 dan P3 ya. Ini merupakan salah satu langkah yang bisa kita ambil sebagai niat tip lulus ASN P3K 2023 teman-teman ya. Intinya ayo belajar soal P3K. Jadi soal SJT ini itu adalah masuk dalam kategori kompetensi teknis yang akan diikuti oleh P2 dan P3 teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas soal-soal SJT hari ini. Nah, ini adalah soal nomor pertama teman-teman ya. Silahkan teman-teman simak, kemudian teman-teman komen di kolom komentar jawaban soal nomor 1. Nah, kita mulai. Di sekolah terdapat perbedaan pendapat yang kuat mengenai isu-isu politik teman-teman ya, mengenai isu-isu politik atau sosial yang sensitif ya, maksudnya sensitif, yang mana di sini siswa-siswa saling mempersoalkan pandangan dan terjadi ketegangan di antara mereka. Bagaimana Anda menangani situasi ini ya? Jadi bagaimana Anda sebagai seorang guru menangani ketegangan yang terjadi mengenai perbedaan pendapat mengenai isu-isu politik atau sosial yang sensitif. Ini dialami oleh siswa dan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika masuk dalam kondisi seperti ini teman-teman ya. A. Mendorong siswa-siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka yang diatur dengan baik dan dengan aturan yang jelas tentang saling menghormati pendapat orang lain. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Mendorong siswa-siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka yang diatur dengan baik dan dengan aturan yang jelas tentang saling menghormati pendapat orang lain. Oke, ini masuk akal sih teman-teman ya. Kemudian B, mendorong siswa-siswa untuk melakukan penelitian mendalam tentang isu-isu tersebut dan menyampaikan pandangan mereka dengan argumen yang kuat dan berdasarkan fakta ya. Masuk akal juga, ini jawaban nomor 2, opsi B. Yang C, menghindari topik-topik yang kontroversial dan membatasi diskusi hanya pada materi pelajaran netral. Ini saya tidak sependapat ya, segaris, kayaknya ini tidak sesuai. Kemudian D, mengambil keputusan sendiri dengan sebagai otoritas. Nah, ini mengambil keputusan sendiri sebagai otoritas jelas salah teman-teman dalam diskusi, karena kita hanya sebagai fasilitator mengajarkan bagaimana siswa itu berpartisipasi dalam diskusi ya. Kemudian menempelkan poster perdamaian dan toleransi ya, ini kan tidak kena dengan soalnya teman-teman ya. Jadi ada dua opsi terkuat antara A dengan B yang sepertinya bakal mendapatkan nilai bobot tertinggi ya untuk soal nomor 1. Di soal SJT ini, mendorong siswa-siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka yang diatur dengan baik dan dengan aturan yang jelas tentang saling menghormati pendapat orang lain. Kemudian B, mendorong siswa-siswa untuk melakukan penelitian mendalam tentang isu-isu tersebut. Nah, ini kan isu-isu politik ya, di sini ada kata kuncinya isu-isu, maksudnya isu politik dan sosial. Jadi di sini siswa didorong untuk melakukan penelitian mendalam dan menyampaikan pandangan mereka dengan argumen yang kuat dan berdasarkan fakta teman-teman ya. Jadi silahkan pilih ya. Kalau saya lebih cenderung ke opsi B teman-teman ya, karena kata kuncinya isu ya. Di sini ada isu, di atas juga ada isu. Kata kuncinya seperti ini. Oke, jadi terkadang kalau kita menjawab soal itu ada kata kunci yang menandakan bahwa itu jawaban kuatnya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Ini soalnya agak panjang-panjang semua teman-teman ya. Soal nomor 2, seorang warga mendatangi seorang guru. Warga mengeluhkan seringkali beberapa siswa mengendarai sepeda motor dengan kencang.
dengan suara knalpot yang sangat bising. Sudah lama masyarakat mengeluhkan hal ini. Di sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dan pemberitahuan bahwa semua siswa tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Namun beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipkannya di rumah warga. Sebagai guru yang mendapat laporan tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Jadi ceritanya kita mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan siswa yang membawa sepeda motor ke sekolah dengan suara knalpot yang sangat bising. Nah, bagaimana tindakan Anda sebagai seorang guru? Oke, teman-teman silakan pilih opsi jawabannya di kolom komentar teman-teman ya, seperti itu. Opsinya A. Memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah dan meminta agar si anak tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. C. Bersama-sama seluruh komponen sekolah untuk mengambil tindakan mencegah siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah. C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah, mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara penyelesaiannya. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran mengendarai sepeda motor ke sekolah. Saya menemui siswa yang telah mengganggu masyarakat sekitar serta memberikan teguran langsung agar tidak mengendarai motor dengan kencang. Nah, jadi sepertinya opsi yang paling kuat di sini adalah kita harus melapor dulu ya, atau menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Ya, jadi ada 3 opsi terkuat ya, antara B, C, dan D teman-teman. Tapi kalau saya itu cenderung saya memilih C teman-teman ya. Ini saya memilih opsi C karena di sini katakan saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Bukan hanya kepala sekolah, tapi bersama dengan semua komponen sekolah, termasuk masyarakat, komite, dan termasuk juga orang tua siswa teman-teman. Kemudian mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. Jadi menurut admin pribadi opsi paling tepat itu adalah C teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Mungkin teman-teman punya jawaban berbeda ya, silahkan komen aja ya di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi atau kita diskusi dengan teman subscriber yang lain teman-teman ya, seperti itu. Kita pindah ke soal nomor 3. Nah, ini dia untuk soal nomor 3 teman-teman ya. Anda adalah guru yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi guru ya. Jadi kita adalah guru yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Oke. Suatu hari ada pemberitahuan melalui SMS banking bahwa di rekening Anda ada sejumlah uang yang masuk dengan keterangan uang sertifikasi. Setelah diklarifikasi, uang tersebut ternyata uang tunjangan profesi 3 bulan milik teman. Nah, jadi ternyata nyasar ya, uang sertifikasi ini adalah uang teman-teman yang nyasar ke rekening kita. Nah, Anda kebetulan namanya sama dengan nama Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, A. Memberitahu teman Anda bahwa uang tunjangan sertifikasi guru selama 3 bulan salah masuk ke rekening Anda. B. Menyarankan kepada petugas bank berhati-hati dalam bertransaksi sehingga tidak terjadi kesalahan lagi. C. Segera mencairkan uang tersebut dan memberikan uang tersebut kepada teman Anda yang namanya sama. Melaporkan kasus yang Anda hadapi kepada kepala sekolah agar segera diselesaikan oleh petugas bank. E. Memberitahu kepada petugas bank agar segera memindahkan pengiriman uang ke rekening teman Anda. Karena ini sertifikasi itu kan masih dalam kategori sekolah, maka menurut kami pribadi ya, kira-kira mana jawaban tepat teman-teman ya. Opsi bagus sih D teman-teman ya. Jadi pertama-tama melaporkan kasus yang Anda hadapi kepada kepala sekolah nantinya agar diselesaikan oleh petugas bank teman-teman ya. Karena sertifikasi itu cair, itu tentunya kan ada tanda tangan dari kepala sekolah juga di fakta integritas ya. Jadi tetap kasus ini harus kita laporkan juga kepada kepala sekolah agar nantinya diselesaikan oleh petugas bank. Ini jawaban yang paling bijak sih teman-teman ya, menurut admin pribadi ya. Tapi kalau teman-teman berbeda, silakan ya jawab opsi yang kalian pilih teman-teman ya. Lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 teman-teman ya, saat ini kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah itu semakin banyak terjadi ya. Jadi ingat, kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah itu semakin banyak terjadi. Jadi kasus bully teman-teman ya di sekolah itu semakin banyak terjadi. Ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban bullying, yang Anda lakukan adalah apa? A. Menasihati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. B. Bersimpati dan
membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying, mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah, serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. D. Menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi, mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying, dan memberikan langkah-langkah preventif. Jadi kalau menurut admin pribadi ini yang paling bijak sih adalah C, teman-teman ya. C ya. Kenapa? Karena di sini dipertemukan pelaku ya dengan korban untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. Sepertinya ini jawaban yang paling tepat sih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya jawaban lain ya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 teman-teman ya, diperhatikan. Soal nomor 5 teman-teman ya. Nah, di sini kita coba, ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai orang lain, seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Reaksi Anda terhadap situasi itu ya, ini sering terjadi ya. Kita sudah melakukan yang terbaik tetapi tetap tidak dihargai oleh orang lain. Seolah-olah teman-teman ya, semuanya salah dan tidak ada gunanya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Seolah-olah salah dan tidak ada gunanya. Nah, kira-kira teman-teman ya, bagaimana reaksi Anda terhadap situasi itu? A. Tidak memandang penting apapun pendapat orang tentang yang saya lakukan. B. Menghentikan apa yang saya lakukan dan berusaha melupakan apapun penilaian orang. C. Melakukan protes kepada setiap orang yang tidak menghargai saya. D. Mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada orang yang tidak menghargai saya. E. Melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. Ini jawabannya membingungkan teman-teman ya. Rata-rata saya lihat sesuai ya. Oke. Kira-kira apa ya kira-kira teman-temannya? Jujur ya, admin agak bingung sih ya. Ini soal nomor 5. Ini soalnya sangat-sangat rumit sih teman-teman menurut admin pribadi ya. Jadi pekerjaan kita tidak hargai, seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Bagaimana reaksi teman-teman ketika berhadapan dengan situasi seperti ini? Ya, jadi kalau saya sih pribadi saya pilih D teman-teman ya, mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan. Jadi karena kita selalu dianggap salah oleh orang lain, kita ungkapkan apa yang harus saya lakukan kepada orang yang tidak menghargai saya. Mungkin ini opsi saya ya. Kalau teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan ya komen di kolom komentar teman-teman ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, di sini lagi untuk soal nomor 6 teman-teman ya. Di sini seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi di sini siswa ini mengeluhkan teman-teman ya, berkeluh kesah kepada guru bahwa orang tuanya akan bercerai. Nah, mendengar keluhan ini, kira-kira seorang guru apa yang harus dilakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ini saya hapus aja teman-teman ya. Ini C ya, ini kurang opsi yang kurang menarik sih ya. Kemudian D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa yang terjadi berjalan seperti apa adanya. Ya, segaris juga melakukan penilaian terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Salah. Jadi opsi terkuat ini ada antara A dengan B teman-teman ya. Jadi kebetulan kalau soal SJT untuk P2 P3 itu tidak ada opsi benar salah. Yang ada adalah bobot jawaban tertinggi dengan bobot jawaban sedang terendah. Nah, kalau menurut admin pribadi saya lebih cenderung ke A teman-teman ya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik. Kemudian kita harus menjaga rahasia. Sedangkan yang opsi B apa ya? Melarang menceritakan hal tersebut pada orang lain. Jadi menurut admin pribadi, kita tidak bisa melarang siswa untuk menceritakan kepada orang lain, tapi minimal kita bisa menjaga rahasia ketika ada keluhan seperti ini teman-teman, serta nantinya berusaha untuk membantu dia. Jadi ya saya fix ya, ini 100% sepertinya opsi paling tepat ya, A. Jadi opsi paling tepat menurut admin A teman-teman. Oke, mantap jiwa ya. Soal nomor berikutnya, soal nomor 7 sekaligus soal terakhir. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Ini soal nomor 7, kita diskusikan di kolom komentar untuk soal nomor 7. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.